nih, multimedia filter itu untuk apa? Ya, untuk menyaring partikel besar, misalkan lumpur ya, lumpur, tanah, batu, ya intinya partikel-partikel besar yang masih terkandung di airnya, di bahan baku airnya. Oke, lanjut nomor 4. Berapa suhu dan waktu yang digunakan untuk menggunakan metode tersebut? Metodenya adalah panas basah. Panas basah ya di suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ya. Nama alatnya apa teman-teman? Panas basah. Alat yang digunakan ya autoclave, betul. Kita pakai autoclave di suhu 121 selama 15 menit. Ya, selain panas basah ada metode panas kering ya. Kalau panas kering pakai alatnya apa? Pakai oven. Ya, pakai oven. Nah, untuk waktunya kalau panas kering ini tergantung dari suhu yang digunakan ya. Kalau suhunya 180 itu selama 30 menit. Kalau suhunya lebih rendah 170, nah itu nanti waktu yang dibutuhkan 2 kali lipatnya ya, jadi 60 menit dan seterusnya. Kalau 160 ya 2 kali lipatnya lagi 120 menit ya. Nah, panas kering ini digunakan ya untuk tahan panas ya. Dia tahan panas tapi nggak tahan lembab ya, nggak bisa kena lembab. Contohnya apa? Contohnya itu misalkan serbuk ya, serbuk atau tablet effervescent. Nah, serbuk dan tablet effervescent itu dia bersifat higroskopis ya, jadi kalau ada kelembapan dia bisa larut. Atau nanti di soalnya zat aktifnya itu mudah terhidrolisis. Ya, terhidrolisis ini artinya zat aktifnya itu rusak atau terdegradasi kalau kontak dengan air. Jadi dia nggak bisa nih pakai metode panas basah. Ya, terus yang ketiga itu ada metode filtrasi. Kalau filtrasi kita pakai apa teman-teman? Ya, tempatnya di lab, betul. Kita saring ya dengan membran yang ukurannya 0,22 mikrometer. Untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan sediaannya itu adalah sediaan cair atau liquid. Cair atau liquid. Karena kalau sediaan solid dan semi solid nggak mungkin bisa disaring ya. Terus yang terakhir, radiasi. Kalau radiasi pakai apa teman-teman? Pakai sinar apa? Ya, sinar gamma ya. Sinar gamma. Ini jangan yang 0,45. Ya, 0,45 itu partikel-partikel ya. Kalau untuk bakteri itu di 0,22. Sinari. Pakai sinar gamma. Nah, ini untuk sediaannya seperti apa? Yang pertama, dia nggak tahan panas. Ya, terus dia bentuknya padat dan juga semi padat. Jadi nggak tahan panas, terus nggak bisa dia difiltrasi ya, karena bentuknya padat atau semi padat. Atau bisa juga nih, ya dia sediaannya cair, tapi nggak bisa difiltrasi. Nah, maka pakai metode radiasi. Contohnya apa? Dia cair tapi nggak bisa difiltrasi. Ada yang tahu nggak? Cair nih, tapi nggak bisa disaring.
Ada yang tahu? Nah, contohnya itu adalah vaksin, teman-teman. Ya, vaksin itu cair tapi isinya virus, ya, virus yang udah dimatikan atau virus yang udah dilemahkan. Nah, itu nggak bisa kita filtrasi. Karena kalau kita filtrasi, nanti virusnya kesaring ya. Jadi nanti saat digunakan nggak bisa stimulasi respon imun. Atau yang kedua itu insulin. Nah, insulin itu ukuran partikelnya meter, di insulinnya juga bakal kesaring. Ya, jadi nggak bisa pakai filtrasi. Sehingga metode sterilisasinya itu pakai metode radiasi dengan sinar gamma. Oke, lanjut. Rekamannya nanti dibagiin. Ya, nanti dibagikan. Harusnya. Oke, lanjut. Kalau gas nggak dipakai. Nah, kalau gas itu masih dipakai sebenarnya gas. Gas ini kita pakai gas etilen oksida. Tapi dia lebih dipakainya untuk sterilisasi alat atau wadah. Mau nanya, Alat atau wadah. Iya, kenapa? Poni. Kak, yang radiasi sinar itu enggak pakai UV ya? Soalnya pernah waktu di les dibilang pakai UV. Kalau radiasi pakainya gamma, sinar gamma ya. Kalau teman-teman nanti buka farmakope, itu yang digunakan sinar gamma. Iya. Nah, kalau gas pakainya etilen oksida, ya, biasanya untuk mensterilkan alat dan wadah. Kalaupun buat zat aktif, itu harus dengan pengawasan yang ketat. Kenapa? Karena si etilen oksida ini ketika digunakan ke zat aktif obat, dia bisa meninggalkan residu, di mana residunya ini bersifat mutagenik. Ya, residunya bersifat mutagenik. Jadi bisa membuat mutasi gen pada manusianya yang menggunakan obat tersebut. Sehingga harus dalam pengawasan yang ketat menggunakan. Ya. Next, nomor 5. Apakah evaluasi yang dilakukan menurut Farmakope Indonesia edisi 5? Tablet kandisartan 16 mg. Jadi ya, di sini nama evaluasinya itu kalau di Farmakope adalah keseragaman sediaan ya, nama evaluasi. Nah, ternyata ada dua istilah nih yang dilihat dari bobot zat aktifnya. Kalau bobot zat aktifnya itu di bawah 25 mg, ya, kalau bobot zat aktifnya di bawah 25, maka ini disebut dengan uji keseragaman kandungan. Nah, kalau bobotnya lebih dari 25 ya, jadi 25 mg ke atas, itu nama ujinya adalah keragaman bobot. Keragaman ya, bukan keseragaman. Jadi kalau keseragaman itu kandungan, kalau keragaman itu bobot, biar kebalik. Kalau bobotnya 25, teman-teman, itu ngikutnya kemana? Kandungan apa bobot? Kalau bobot zat aktifnya 25 mg, ya, keseragaman bobot ya di sini karena lebih besar sama dengan. Jadi kalau 25 itu ikutnya ke keragaman bobot. Ya, betul, keragaman bobot. Ini siapa yang nani bersih? Ya, keragaman bobot ya. Jadi ini jawabannya yang D. Karena dia 16 mg di bawah 25. Bobot bobot yang keragaman ya, keragaman. Lanjut, nomor 6. Pada pembuatan tablet ini fungsi dari apa nih? NaCMC adalah sebagai apa? NaCMC ya, yang A ya, sebagai pengikat. Selain NaCMC bisa pakai apa? PVP atau ya, PVP. PVP nama lainnya apa? PVP.
polidon 30 ya. PVP itu nama lainnya adalah polidon 30. Kalau polidon CL apa tuh teman-teman isinya? Kalau polidon CL, ya dia fungsinya sebagai penghancur. Isinya apa? Nama lainnya. Ya, cross-povidon ya. Cross-povidon dia sebagai penghancur. Jangan kebalik ya. Polidon 30 PCP, polidon CL, cross-povidon. Nah, di sini ada Mg syarat. Mg syarat di formula ini fungsinya sebagai apa? Sebagai lubrikan. Ya, lubrikan atau apa lubrikan? Pelicin apa pelincir? Lubrikan. Pelicin, lubrikan itu pelicin. Lubrikan, ini Mg syarat. Tadi ada nanya tuh polikot. Polikot itu ini ya terus. Polikot ini pengikat juga ya. Pengikat dia isinya itu PVA, polyvinyl alkohol ya. PPA plus PEG. Ya, polikot 30. Artinya polyvinyl alkohol dan PEG sebagai pengikat. Ya, talkum di sini sebagai apa teman-teman? Talkum gelidan ya, atau pelincir atau gelidan. Ini talkum. Apalagi laktulosa sebagai pengisi. Laktulos atau filler ya, filler atau diluen ya nama lain. Ini jamur. TO polikot itu penyalut. Iya, bisa sebagai penyalut juga ya, karena dia polimer. PVA plus PEG. Ini bisa buat penyalut. Penyalut pengikat. Pengikat bisa digunakan karena ada VPA-nya. PVA, polyvinyl alkohol. Yang benar yang mana? Yang bilang pelincir itu lubrikan atau lubrikan? Kalau dari buku apa ya? Lupa. Teori sediaan solid kalau nggak salah ya. Itu lubrikan itu pelicin. Ya, sedangkan gelidan itu pelincir. Ya, kalau kita ngasihnya di buku ini ya. Saya lupa nama bukunya. Buat cek dulu deh bukunya biar. Nama bukunya. Ada. Ini Robert Tungadi, teknologi sediaan solid. Nah, situ ya. Lubrikan itu pelicin, gelidan itu pelincir. Aman ya? Pelicin, lubrikan, pelincir, gelidan. Oke, nomor 7. Metode apa yang cocok untuk pembuatan sediaan obat tersebut? Di sini apa teman-teman? Ya, yang E, betul ya. Granulasi kering. Jadi dalam memilih metode pembuatan tablet itu ada dua hal yang kita lihat ya. Yang pertama kita lihat itu adalah kompresibilitasnya dulu, kompresibilitasnya atau sifat alir. Lalu yang kedua adalah kita lihat stabilitasnya terhadap panas ataupun terhadap lembab. Kalau kompresibilitasnya baik, maka bisa kita lakukan gempa langsung. Ya, kalau kompresibilitasnya buruk, maka kita harus lakukan granulasi. Nah, granulasi ada dua, ada basah dan kering. Kalau dia stabil terhadap panas dan lembab, maka kita pakai granulasi basah. Granulasi kering digunakan kalau dia kompresibilitasnya buruk, ya, dan nggak stabil kalau ada panas atau lembab. Jadi kita lihat dari dua parameter itu ya. Yang pertama kita lihat kompresibilitas, yang kedua kita lihat stabilitas. Di nomor 7 jawabannya E, granulasi kering, karena dia nggak tahan
panas. Lanjut nomor 8. Apa nih? BTS kelas 2. Yang diperbaiki adalah ya yang B ya, kelarutannya kita tingkatkan. Jadi BCS itu membagi zat obat ya berdasarkan kelarutan dan permeabilitas. Kelarutan dan permeabilitas. Ada 4 kelas ya BCS, 1, 2, 3, 4. Kelas 1 itu dia baik semua nih, kelarutannya baik, permeabilitasnya baik. Ya kalau 2 itu kelarutannya buruk nih, tapi permeabilitasnya baik. Kalau 3 kebalikannya, kelarutannya baik, permeabilitasnya buruk. Kalau 4 nggak ada yang baik nih dari dia ya. Buruk semua, kelarutannya buruk, permeabilitasnya buruk. Nah, jadi BTS kelas 2 karena kelarutannya buruk, maka ini yang harus kita perbaiki. Gimana cara memperbaiki kelarutan? Yang pertama bisa kita turunkan atau kita kecilin ukuran partikelnya. Ya, karena ukuran partikel, semakin besar ukuran partikel, itu semakin besar luas kontak permukaannya. Ya. Jadi bisa meningkatkan kelarutan obat nanti. Terus yang kedua, bisa dengan cara ya, contohnya metformin. Metformin itu dia nggak larut, kelarutannya buruk di air ya. Nah, dibuat metformin HCl garamnya. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kelarutan si metformin. Atau bisa dibuat dengan sediaan dispersi padat. Dispersi padat ini contohnya suspensi. Nah, suspensi itu dia nggak larut teman-teman. Sediaannya ya, zat aktifnya itu nggak larut di air, makanya dibuat suspensi atau dispersi padat. Ya, dengan penambahan suspensi engine. Atau bisa dengan penambahan fosfolven, contohnya pada eliksir. Nah, itu ditambahkan pelarut tambahan ya seperti etanol biasanya. Lalu menurunkan konstanta dieлекtrika. Itu sebenarnya penambahan fosfolven ya. Jadi penambahan fosfolven itu meningkatkan, harusnya bisa meningkatkan konstanta dielektrik dari pelarutnya, sehingga nanti bisa meningkatkan kelarutan obat. Ya, semakin tinggi konstanta dielektrik, semakin polar di zat tersebut. Gitu ya. Atau yang terakhir bisa dengan metode kompleks inklusi. Ya, kompleks inklusi ini kita menambahkan zat yang namanya cyclodextrin. Ya, cyclodextrin. Jadi nanti zat obatnya masuk nih ke pori-pori cyclodextrinnya, dan nanti dia jadi mudah larut. Nah, kalau yang BCS kelas 3 karena permeabilitasnya yang jelek, maka bisa kita perbaiki dengan cara membentuk menjadi sediaan, contohnya seperti liposom, etosom, atau dibentuk nanoemulsi. Nah, itu bisa meningkatkan permeabilitas dari BCS kelas 3. Kalau BCS 1 itu dibagi kenapa? Kurang soal yang diperhatikan di solusinya. Ini BCS kelas 1 ya. Kalau ingat saya sih, nggak bercek dulu. Ya, dia waktu hancurnya ya, yang dilihat itu laju disintegrasinya atau penghancuran obatnya. Ditingkatkan laju desintegrasinya. Kalau untuk yang BCS kelas 1 kan nanoemulsi itu maksudnya diperkecil ukuran juga kan, kalau ya bedanya sama BCS kelas 2 gimana? Nah, kalau nanoemulsi dia mengecilkan ukuran granul droplet minyaknya. Nah, jadi nanti dia mudah masuk atau mudah menembus membran sel kita ya. Jadi nanti permeabilitasnya bisa meningkat.
Oke, kita jeda azan dulu ya teman.